Hello, students. We are going to talk about paraphrasing and summarizing in this meeting. So, for you who maybe are not so familiar with this kind of terms, I want you to please open your book and find the page about paraphrasing, then summarizing. I want you to please use your book while you are watching this video, so it can help you to understand more about the lesson today. So let's just go right away to our material. We start with paraphrasing first. Okay, as you can see on the screen, this material talks about paraphrasing. Paraphrasing is so simple. Even though it's gonna be difficult for you who doesn't have who do not have good vocabulary or adequate vocabulary to change the words or to think about another way to express or to paraphrase the sentence that the author has. So for paraphrasing, yang membuat dia gampang adalah kamu tidak bisa menyalin 100% apa yang author tulis. Jadi kalau kamu menyalin quotation tertentu, ya kamu mengquote ide orang, mengambil ide orang, caranya untuk bisa kamu pakai di paper kamu yaitu dengan menggunakan paraphrasing. Paraphrasing ini apa? Paraphrasing ini maksudnya kamu mengubah kata yang di dalam teks itu sehingga secara signifikan dia berbeda dari sumber aslinya tanpa merubah makna atau meaningnya. Nah, di sini tantangan kamu adalah kamu harus bisa memutar otak kamu untuk menyampaikan A tetapi tidak dalam bentuk A. Maknanya A tetapi dengan bentuk yang berbeda. Packaging tidak boleh sama tetapi isinya harus sama. Nah, itu yang harus kamu kerjakan. Nah, bentuk paraphrasing yang efektif itu adalah bentuk dari kunci dari skill dalam penulisan akademik yang dibutuhkan untuk menghindari plagiarism. Kamu tahu kan plagiarism ini sangat dilarang sekali dan sangat melanggar hukum. Secara akademik ini memang tidak boleh. Oke? Dan untuk fokus terhadap paraphrasing ini, kamu bisa menggunakan beberapa teknik yang sangat berguna dalam melakukan paraphrasing, ya, terutama sebagai bagian dalam mencatat informasi atau dalam mensummarize. Oke, kita langsung masuk saja ke elemen dari paraphrasing ini. Ada beberapa bentuk paraphrase, cara paraphrase yang efektif. Yang pertama, kamu harus memiliki struktur yang berbeda dari aslinya. Kenapa begitu? Karena kalau kamu memiliki struktur yang sama, sedangkan kamu tidak 100% bisa mengganti kata-kata itu dengan kata-kata yang berbeda, bersinonim, nah itu sama saja kamu tidak memparaphrase di sana. Jadi kalau bisa, gantilah strukturnya. Misalnya, ini kalimat aktif, ganti ke kalimat pasif. Bisa seperti itu. Atau kelas katanya kamu ganti. Kalau dia kata benda, kamu ganti ke kata kerja. Kalau dia kata kerja, bisa kamu jadikan dia kata benda. Nah, itu caranya mengganti struktur. Lalu, gunakanlah kosakata yang sangat berbeda. Kita bisa menggunakan bentuk sinonim kan dalam bahasa Inggris, jadi gunakanlah kata yang bersinonim dengan source aslinya. Lalu setelah itu retains the same meaning, jangan sampai memiliki makna yang berbeda atau arti yang berbeda. Intisarinya harus tetap sama, nggak boleh berbeda, itu yang harus kamu ingat. Lalu kamu boleh mengkeep beberapa frase dari sumber aslinya yang memang biasa digunakan. Nah, contohnya di sini ada contoh ya. There has been much debate about the reasons for the Industrial Revolution happening in 18th century in Britain rather than in France or Germany. We can see dari bentuk sentence yang diparaphrase ada beberapa bentuk frase yang memang tidak diganti. Contohnya Industrial Revolution itu tidak diganti, Britain tidak diganti.
18th century tidak diganti ya. Yang diganti di sana ada occurred, itu yang bentuk happening diganti occurred di sana. Lalu ada continent, yaitu bentuk France or Germany, dia ganti dengan continent karena memang di benua yang sama ya. And then considerable discussion di sana diganti menggunakan itu, penggantinya itu dari debate. Much debate about the reasons for the Industrial Revolution. Dia pakai considerable discussion. Nah, ini kan pintar sekali caranya. Nah, untuk bisa mencapai hal seperti ini ya, kamu memang harus dituntut memiliki kosakata yang bagus dan kamu harus bisa bagaimana caranya mengubah struktur itu menjadi struktur yang berbeda. Very challenging. Easy, right? Okay. Coba lihat practice A di sini, the causes of industrial revolution. Di sini kamu harus bisa ya, kamu tentukan nanti sendiri dari 3 option yang ada dari teks ini ya, mana yang paling terbaik paraphrase-nya dan kasih alasan kamu. Nanti akan saya tanya. Saya masukkan di iLearn ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke teknik paraphrase. Gimana sih caranya? Oke. Teknik paraphrase pertama yang harus kamu lakukan, rubahlah kosakatanya dengan yang bersinonim dengan kata tersebut. Argues bisa kita ganti dengan claims. 18th centuries kamu bisa ganti dengan 1700 ya, 1700s. Wages boleh ganti labor cost or economize bisa ganti saving, boleh. Tapi jangan berusaha untuk mengganti atau memparaphrase tiap kata yang ada di dalam teks. Nggak juga bisa semua diparaphrase, oke? Boleh beberapa kamu pakai, ya. Lalu ganti kelas katanya, nih seperti saya bilang di bagian struktur. Bagian explanation itu kan, explanation itu noun ya, boleh ganti dengan explain atau kata kerja. Mechanical itu kan adjective ya, boleh ganti ke mechanize atau verb. Profitable itu adjective ya, boleh ganti ke profitability itu noun. Boleh, ini kelas kata yang boleh kita tuker-tuker. Nah, kita boleh juga ganti word ordernya. Word ordernya ini seperti apa? Coba lihat di sini ada contoh. The best explanation for the British location of the Industrial Revolution is found by studying demand factors. Nah, kita ganti dia ya, word ordernya menjadi a focus on demand may help explain in the UK origin of the Industrial Revolution. Nah, di sini memang kamu bisa lihat bentuk demand factors dia ganti ke a focus on demand. Karena di sini by studying demand factors itu kan sama artinya kita fokus kepada faktor-faktor penuntutnya, oke? Okay? Nah, di situ Nah, di situ kamu bisa lihat sendiri ya. Bisa kita gunakan bentuk word order yang berbeda di sini. The best explanation for the British location. Di sini kita pakai the UK origin. Oke, kamu tahu itu memang memiliki wawasan yang luas memang seharusnya ya. Oke, so gimana? Seperti apa akan jadinya kalau kamu yang mengerjakan? Ini akan kelihatan sekali orang yang tidak memiliki kosakata yang adequate dengan orang yang memiliki kosakata yang adequate akan nampak sekali perbedaannya. Plus orang yang memiliki bentuk ilmu grammar atau wawasan grammar yang bagus ini akan kelihatan di sini sama yang enggak sama sekali. Beban ya. Oke, jangan jadikan beban. Oke, itu tidak sulit kok. Nah, ini juga sudah saya berikan di iLearn kamu. Silahkan lakukan practice B, kerjakan practice B di iLearn. Silahkan kamu buat paraphrase-nya. Kamu pasti bisa gunakan teknik yang sudah kita pelajari. Oke. Ini juga ada practice C ya. Silahkan kamu kerjakan untuk summary-nya. Ya, paraphrasing-nya. Oke, nah itu paraphrase sudah kita pelajari sama-sama. Kamu baca lagi materinya, kamu lihat lagi buku, kamu cek lagi apa yang sudah saya jelaskan. Kita akan masuk ke summarizing setelah ini. Nah, apa perbedaan paraphrasing dengan summarizing? Silahkan dicek di video selanjutnya. Now, don't forget to write down what you are going to ask to me. I want you to please ask me everything regarding to the things you don't understand, okay? I'll see you in the next video. Chayo.